Perkenalkan, nama saya Natalia Kusumawati dengan NIM 2005523008, kelas A2 DLC, Universitas Tikuba Semarang. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai audit sumber daya manusia guna memenuhi penilaian akhir semester dengan mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Walaupun secara khusus audit ini dilakukan pada Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit termasuk studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia pada organisasi secara keseluruhan, termasuk yang dilaksanakan oleh manajer dan para supervisor. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Audit ini dilakukan terhadap satu divisi atau satu departemen, atau mungkin juga dilakukan terhadap keseluruhan organisasi. Dari hasil audit ini akan diketahui apakah kebutuhan potensial sumber daya manusia telah terpenuhi atau tidak, dan berbagai hal lainnya dalam aktivitas sumber daya manusia yang masih bisa ditingkatkan kinerjanya. Selanjutnya adalah ruang lingkup audit sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia menyangkut besarnya kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dalam operasional perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia ini, proses sumber daya manusia mulai dari perencanaan sampai dengan pemutusan hubungan kerja harus dilaksanakan secara selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku secara ekonomis, efektif, dan efisien. Oleh karena audit sumber daya manusia mengevaluasi program atau aktivitas sumber daya manusia secara komprehensif, maka ruang lingkup audit ini meliputi seluruh proses sumber daya manusia, baik secara parsial maupun secara keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan dari hasil audit, baik dilakukan hanya pada satu departemen atau divisi maupun pada perusahaan secara keseluruhan. Ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perolehan sumber daya manusia. Rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan sumber daya manusia hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan atau pemberdayaan sumber daya manusia meliputi semua aktivitas pengelolaan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga adalah pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Yang pertama adalah audit atas perolehan sumber daya manusia.
Dalam audit atas perolahan sumber daya manusia ada beberapa tahap. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM ini merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas, yaitu kuantitas dan kualifikasinya, yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategis perusahaan. Lalu tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan sumber daya manusia dan departemen sumber daya manusia sebagai koordinator yang menangani bidang sumber daya manusia. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia untuk dianalisis pada departemen sumber daya manusia, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan departemen sumber daya manusia dalam perencanaan ini. Tahapan dalam proses perencanaan sumber daya manusia diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan. Organisasi bisnis saat ini harus melakukan berbagai perubahan agar bisa eksis di pasar dengan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dari apa yang telah dikorbankan pelanggan. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas atau sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-value added activity, yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil dari analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Berikut ini adalah tabel kemitraan manajer lini dan departemen sumber daya manusia dalam perencanaan sumber daya manusia. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama, pekerjaan yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan.
Keakuratan informasi ini sangat tergantung kepada keandalan sistem informasi SDM perusahaan. Karena pada sistem informasi ini, semua data yang berkaitan dengan pekerjaan dan yang mengerjakannya seharusnya terdokumentasi dengan baik. Tahap berikutnya setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan adalah analisis lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama, pengaruh pemerintah. Yang kedua, kondisi perekonomian. Yang ketiga, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar. Yang keempat, komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian sumber daya manusia, antara lain yang pertama, lembaga pelatihan kerja. Yang kedua, perguruan tinggi. Yang ketiga, bursa kerja. Yang keempat, lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Penerimaan SDM harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi di masa lalu dan yang terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber mana yang dibutuhkan untuk kebutuhan tersebut. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM ini, yaitu menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama adalah penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua formasi di dalam perusahaan. Yang kedua, menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Sementara manfaat dari perencanaan SDM yaitu yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Hal selanjutnya yang diaudit dalam audit perencanaan sumber daya manusia adalah rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu, sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang, jenis pekerjaan, dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua,
terus berupaya mendapat informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antar manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap karyawan baik yang ditolak maupun yang diterima untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, pertimbangan-pertimbangan hukum. Hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam audit perencanaan sumber daya manusia adalah seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan atau pekerjaan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, minat, kesukaan, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Pelaksanaan seleksi yang berjalan dengan baik dapat menjamin bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan seleksi menghubungkan antara elemen-elemen kinerja setiap pekerjaan dengan kriteria seleksi bagi tenaga kerja yang akan memenuhi tujuan kriteria dan prediktor operasional kriteria seleksi. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil, sedangkan prediktor adalah indikator-indikator yang dapat diukur dari kriteria seleksi. Beberapa tujuan khusus yang dapat dicapai melalui seleksi, yaitu yang pertama, memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali dalam waktu tertentu. Yang ketiga adalah mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, memperkecil kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan.
Yang keenam, membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Proses seleksi melibatkan beberapa tahapan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk meyakinkan bahwa tenaga kerja yang diterima adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kinerja pekerjaan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Keseluruhan tahap ini merupakan usaha untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kesesuaian peserta seleksi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelusuran ini melibatkan beberapa pengujian dan wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut. Walaupun koordinator dalam pelaksanaan seleksi adalah Departemen SDM, tetapi dalam proses seleksi kemitraan dengan manajer lini sangat menentukan keberhasilan proses seleksi dan penempatan ini. Proses seleksi yang efektif harus berjalan secara 1. Akurat, artinya dapat memprediksi kinerja pelamar. Yang kedua, adil, artinya tidak terjadi diskriminatif. Yang ketiga, meyakinkan, artinya orang-orang yang terlibat dalam seleksi yakin akan manfaat yang diperoleh. Lalu ruang lingkup audit sumber daya manusia yang kedua adalah audit atas pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan karyawan harus menjadi fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia pada dasarnya adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun secara kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Dari sudut pandang manajer, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan proses pemberian kesempatan kepada sumber daya manusia untuk memampukan dirinya dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara jika ditinjau dari sudut karyawan, pemberdayaan SDM merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan atau keandalan dirinya agar dipercaya oleh manajer dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan. Karena pemberdayaan SDM juga secara proporsional memperhatikan kebutuhan karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Audit atas pengelolaan sumber daya manusia yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia lebih menekankan pada peningkatan kinerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi sumber daya manusianya, maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan dengan ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan itu berjalan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan
dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolok ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pusat perhatian dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah bagaimana menjadikan karyawan memahami dan mampu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan menjadikan pelanggan sebagai fokus dari operasi perusahaan, sebagian besar perusahaan berhasil mendapatkan keunggulan bersaing dengan mengarahkan seluruh operasi dan sumber dayanya pada kepuasan pelanggan dan dengan memaksimalkan nilai yang diperoleh dari pengorbanan yang dilakukan. Pada operasi ini, keseluruhan komponen dalam perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kualitas, baik produk, proses operasi, maupun pelayanan. Berikut ini manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi perusahaan. Yang pertama adalah memperbaiki moral sumber daya manusia. Yang kedua, membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Yang ketiga, membantu karyawan dalam memahami tujuan perusahaan. Yang keempat, mendukung otentisitas, keterbukaan, dan kepercayaan. Yang kelima, membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. Yang keenam, meningkatkan hubungan antara pekerja dengan manajemen. Yang ketujuh, mengurangi perilaku yang merugikan. Yang kedelapan, membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kesembilan, membantu meningkatkan komunikasi organisasi. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi karyawan. Yang pertama adalah membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. Yang keempat, membantu karyawan dalam mengatasi stres, frustasi, dan konflik. Yang kelima, memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan, kepemimpinan, keterampilan, komunikasi, dan sikap. Yang keenam, membantu menghilangkan rasa takut dalam melaksanakan tugas baru. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan personal, peserta, dan pelatih. Manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hubungan kerja karyawan. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antar kelompok dan individu. Yang kedua, membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan transfer atau promosi. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan interpersonal. Yang kelima, memberikan informasi tentang hukum pemerintah dan kebijakan internasional. Yang keenam, membuat kebijakan perusahaan, aturan dan regulasi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas moral. Yang kedelapan, membangun kekompakan kelompok. Yang kesembilan, memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan, dan koordinasi. Yang kesepuluh, membuat perusahaan menjadi tempat yang baik untuk bekerja dan hidup. Suatu program pelatihan
yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas output. Yang kedua, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, validitas pelatihan, yaitu apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan. Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan, yaitu apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, validitas interorganisasional, yaitu apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya. Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain. Lalu hal kedua yang perlu diperhatikan dalam audit pengelolaan sumber daya manusia adalah perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, yaitu posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di mana masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolok ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seseorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Untuk dapat memegang tanggung jawab yang lebih besar, seorang karyawan harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dalam keterampilan dan keahlian yang sifatnya teknis maupun kemampuan manajerial sebagai seorang pengambil keputusan. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM menjadikan perencanaan dan pengembangan karir sebagai hal yang penting yang harus disadari baik oleh fungsi SDM maupun oleh karyawan itu sendiri. Fungsi SDM harus secara sadar dan bertanggung jawab membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan karier karyawan. Di samping itu, karyawan juga harus secara sadar dan bertanggung jawab mengusahakan berbagai hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pengembangan kariernya. Karena setiap peningkatan karir membutuhkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang melekat pada karir tersebut. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah persamaan karir, yaitu karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua adalah kepedulian atasan, yaitu karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya
Ada peran aktif dari para supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan, yaitu karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat, minat karyawan, yaitu karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir, yaitu tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Fungsi SDM harus fleksibel dan proaktif dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan, karena hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang dapat mendorong peningkatan produktivitas karyawan dan tercapainya efektivitas perusahaan sebagai salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan kembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Secara terperinci, tujuan dan manfaat pengembangan karir. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah: 1. Perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. Kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan karyawan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan potensial sumber daya manusia perusahaan. Perencanaan dan pengembangan karir dapat menyediakan bakat dan kemampuan yang harus dimiliki karyawan. Sedangkan perencanaan sumber daya manusia memproyeksikan kebutuhan perusahaan terhadap bakat dan kemampuan tersebut. Terintegrasinya kedua program ini sangat mendukung efektivitas pemenuhan kebutuhan potensial sumber daya manusia pada perusahaan yang juga merupakan tujuan dari fungsi manajemen sumber daya manusia. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari program perencanaan dan pengembangan karir, harus ada evaluasi yang memadai dalam menilai apakah program ini telah berjalan secara ekonomis, efektif, efisien, dan mendapatkan umpan balik sebagai dasar perbaikan program ini di masa yang akan datang. Tanpa umpan balik karyawan akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukan. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk: 1. Meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kedua, menjelaskan mengapa seorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Bagi karyawan, perencanaan dan pengembangan karir merupakan program yang sangat membantu dalam aktualisasi diri dan pencapaian kepuasan kerja. Oleh karena itu, setiap karyawan berkepentingan terhadap program ini. Selanjutnya adalah penilaian kerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan yang pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.
Sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi, karena kegagalan produk salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan orientasi penilaiannya, tujuan penilaian kinerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan penilaian yang berorientasi masa lalu dan tujuan penilaian yang berorientasi masa depan. Penilaian kinerja berorientasi masa lalu lebih menekankan pada apa yang telah dicapai karyawan pada suatu periode tertentu dan mengabaikan potensi karyawan yang masih bisa ditingkatkan untuk kinerja di masa depan. Penilaian kinerja model ini lebih ditujukan untuk mengendalikan perilaku karyawan dan menggunakannya untuk memberikan ganjaran atau hukuman, mengambil keputusan kenaikan gaji atau promosi, serta menempatkan karyawan di posisi yang paling sesuai agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. Penilaian kinerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dengan supervisor sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Yang keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang sumber daya manusia. Mengingat begitu pentingnya peran penilaian kinerja di dalam perusahaan, maka suatu program penilaian kinerja harus berjalan secara adil dan wajar bagi setiap karyawan, serta harus dikelola dengan baik agar secara efektif dapat mencapai tujuannya. Hal yang harus diperhatikan dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia adalah kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Berikut ini adalah contoh kompensasi finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang termasuk kompensasi keuangan langsung yaitu gaji pokok berupa gaji atau upah, lalu gaji variabel berupa insentif, bonus, kepemilikan saham, komisi, jasa produksi, dan lain-lain. Lalu untuk kompensasi keuangan tidak langsung yaitu asuransi, pesangon, beasiswa, lembur, cuti, pensiun, rumah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu contoh kompensasi non keuangan yang berupa karir dan lingkungan kerja. Yang berupa karir adalah contohnya rasa aman pada jabatan, peluang promosi, prestasi istimewa, pengakuan karya. Lalu untuk kompensasi non keuangan dalam lingkungan kerja adalah contohnya pujian, rasa aman, persahabatan, rasa senang, dan lingkungan kerja kondusif. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki standar kompetensi
kompensasi yang memadai. Standar tersebut harus menjamin tercapainya keadilan internal maupun eksternal dan terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Oleh karena itu, suatu standar kompensasi harus disusun berdasarkan satu hasil evaluasi pekerjaan, yaitu menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang kedua, hasil survei upah dan gaji, yaitu menggunakan informasi nilai kompensasi relatif di pasar kerja untuk pekerjaan yang sama. Yang ketiga adalah hasil penilaian setiap pekerjaan, yaitu menilai setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang berdasarkan keadilan internal dan eksternal. Selanjutnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa 1. Kecelakaan kerja. 2. Penyakit yang diakibatkan oleh pekerja. 3. Kehidupan pekerja yang berkualitas rendah. 4. Stres pekerjaan. 5. Kelelahan pekerjaan. Gangguan-gangguan selain itu menyebabkan tidak tercapainya target produk dalam layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan. Juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya. Program keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja. Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini. 1. Pemantauan tingkat kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan dalam menekankan kecelakaan kerja dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai mengenai pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut ini. 1. Tingkat insiden. B. Frekuensi insiden. C. Tingkat emergensi. D. Pengendalian kecelakaan. E. Ergonomis. F. Divisi keselamatan kerja. G. Pengubahan tingkah laku. H. Mengurangi timbulnya penyakit. I. Penyimpanan dokumen. G. Memantau kontak langsung. Lalu program-program yang meliputi kegiatan yang kedua adalah mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Berbagai tekanan yang dihadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang diderita karyawan yang biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan, misalnya pelatihan, penyegaran, maupun langkah berikut ini, yaitu peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan rencana yang dibuat dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja. Lalu strategi manajemen stres pribadi.
Yang ketiga adalah mengembangkan kebijakan kesehatan kerja. Yang keempat, menciptakan program kebugaran. Lalu hal yang harus diperhatikan dalam audit atas pengelolaan sumber daya manusia adalah selanjutnya kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Beberapa teori mengenai kepuasan yang telah cukup dikenal yaitu 1. Teori ketidakpuasan. Teori ini mengukur kerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan oleh karyawan. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Yang ketiga, teori dua faktor. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfice atau motivator dan dissatisfice. Kelompok satisfice merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Lalu kelompok dissatisfied merupakan faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji, upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan merasa tidak puas, tetapi jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhannya, karyawan tidak akan kecewa walaupun belum terpuaskan. Ruang lingkup audit sumber daya manusia yang ketiga adalah audit atas pengurangan sumber daya manusia. Menurunnya aktivitas bisnis, adanya usaha untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan teknologi baru pada operasi perusahaan guna memenuhi persaingan global, membawa konsekuensi berkurangnya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Namun yang lebih penting harus diperhatikan adalah perlindungan terhadap hak karyawan yang termasuk dalam program pengurangan tersebut, karena membawa dampak finansial yang sangat besar pada perusahaan. Karena adanya keharusan untuk membayar pesangon. Alternatif seperti pengurangan jam kerja dan gajinya atau job sharing atau program pensiun dini merupakan alternatif lain yang layak untuk dipertimbangkan sebelum keputusan melakukan PHK ditetapkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158 sampai 167 mengatur tentang dalam hal apa perusahaan dapat melakukan PHK. Beberapa alasan perusahaan dapat melakukan PHK antara lain: 1. Tenaga kerja melakukan pelanggaran berat, yaitu penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Yang kedua, tenaga kerja melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama atau setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Lalu yang keempat, tenaga kerja mengundurkan diri secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Yang ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa. Yang kedelapan,
Perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang ke-9, perusahaan pilot. Yang ke-10, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Yang ke-11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK. Sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Kalimat motivasi dari saya ambil dari lagu Gejawi yang diterbitkan oleh GPCC Worship dengan judul Di Setiap Langkahku. Yaitu, di setiap langkahku tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasihmu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkan. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut, hidupku aman di dalammu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton. Jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih.